Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie diperiksa di tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi memilih bungkam saat ditanya materi pemeriksaan. Dia juga telah mengajukan gugatan pra-peradilan atas status tersangkanya. Seusai diperiksa selama 6 jam, Wamenkumham Edi Hiarie yang ditemani kuasa hukumnya memilih bungkam mengenai materi pemeriksaan. Edi diperiksa sebagai saksi dugaan penerimaan suap dan gratifikasi untuk tersangka lainnya. Dia menjadi salah satu dari 4 tersangka yang ditetapkan KPK dalam perkara ini. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie juga mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan sidang perdana gugatan pra-peradilan pada Senin 11 Desember mendatang. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh 3 orang, yaitu 1 Prof. Dr. Edward Omar Hiarie, 2 Yogi Arif Rukmana, 3 Yosi Andika Mulyadi. Permohonan dimasukkan pada hari ini Senin tanggal 4 Desember 2023 di Kepanitiaan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Telah menetapkan hari sidang pertama hari Senin tanggal 11 Desember 2023. Sementara KPK berpotensi menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Wamenkumham Edward Hiarie. Hal ini dilakukan KPK untuk mengejar pemulihan aset dalam setiap perkara yang ditangani. Bahwa kami pasti akan mengumumkan identitas dari para tersangka tersebut ketika proses penyidikan cukup. Menyusun daftar saksi yang dibutuhkan ya dalam proses penyidikan untuk membuktikan setiap unsur dari pasal yang dipersangkakan, baik itu dugaan suap maupun gratifikasi, bahkan kemudian kami pasti akan kembangkan lebih lanjut pada dugaan pencucian uangnya ke sana, karena sekali lagi bahwa apa yang kemudian KPK kerjakan dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi selalu kemudian kami kejar dalam proses aset recovery-nya. Nah, salah satu yang kemudian bisa kami lakukan dalam menerapkan TPPU. Jadi ditunggu saja saksi siapa saja nanti yang akan dipanggil. KPK telah menetapkan Wamenkumham bersama 3 orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi berdasarkan laporan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Edi diduga menerima 7 miliar rupiah lewat 2 asisten pribadinya dari pengusaha Helmut Hermawan terkait sengketa saham perusahaannya. Demi proses penyidikan, KPK juga telah mencegah para tersangka bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. KPK akan mengumumkan status hukum dari Wamenkumham dan tersangka lain dalam kasus ini. Tim Liputan Kompas TV.